그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락. Halo, assalamualaikum semua. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya menjalani aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi ini pagi hari ya, rutinitas yang agak beda dari biasanya. Karena tumben banget pagi-pagi ini saya tuh males banget untuk masak sarapan. Dari semalam tuh kepengen banget beli jajanan pasar gitu ya, terus kepengen beli rames gitu. Nah ini jadi saya ajak anak-anak untuk beli beberapa jajanan pasar dan beli rames. Nah ini ramesnya tuh murah banget ya, harganya 3.500-an gitu. Terus jajanannya juga murah-murah banget, dari harga 1.000 sampai harga 3.000-an gitu. Nah semua ini saya habis 16.000 teman-teman. Oke, jadi ini suasana paginya. Di depannya itu adalah toko bunga gitu ya, yang jualan tanaman-tanaman hias. Nah ini tempatnya tuh nggak jauh dari tempat saya gitu ya, nggak jauh banget gitulah intinya. Terus suasananya itu masih asri gitu karena banyak banget pohon-pohonan. Nah kali ini tuh saya kepengen agak santai ya pagi-paginya, jadi cukup beli jajan pasar aja sama beli rames. Nah ramesnya itu biasanya isinya tuh nasi, orek tempe, sayur kangkung, mie, terus dikasih sama sambal, ada bandengnya sedikit gitu ya. Harganya 3.500 loh teman-teman. Nah kalau agak banyakan itu harganya 5.000. Murah banget ya, dan rasanya tuh enak karena dalamnya tuh ada daun pisangnya gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak gimana ya, rasa rames-rames dicampur gitu. Oke, jadi seperti ini ya rutinitas pagi yang nggak biasanya. Nah ini di siang harinya saya baru masak untuk makan siang dan untuk makan malam nanti. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau masak sop ya. Jadi bumbu sopnya itu bawang merah, bawang putih saya goreng dulu sebentar ya, ditumis ya. Terus dikasih merica. Untuk isinya itu bakso, wortel, kol, caisim, sama daun bawang seledri. Kemudian saya juga mau masak tumis putren atau jagung muda ditambah pakai ati ampla. Sebelumnya ati amplanya sudah saya rebus dulu ya. Nah untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, daun salam, dan lengkuas. Nanti bumbu-bumbunya saya tumis dulu sampai wangi dan matang. Terus saya juga mau goreng tempe. Oh iya teman-teman, saya juga nanti mau bikin sambal korek atau sambal bawang ya. Jadi sambal bawangnya tuh mentah, nanti dikasih pakai minyak panas sedikit. Seperti ini aja masakan kali ini. Nah sekarang saya mau bikin tumis jagung mudanya ya. Terus ditunggu sebelah, saya rebus air untuk bikin sopnya. Oke, sebelumnya saya goreng tumis bawang merahnya dulu. Seperti biasa ya, saya kalau bikin tumisan itu bawang merahnya dulu ya, ditumis sampai setengah matang, lalu baru masukkan bawang putihnya. Untuk bumbunya ditumis ya sampai agak matang gitu, lalu tumis juga cabai, daun salam, dan lengkuasnya ya. Setelah bumbunya itu matang, masukkan ampla atinya yang sudah direbus dulu ya. Kalau sudah dirasa matang gitu, tinggal tambahkan air, kaldu jamur, garam, dan gula merah ya. Kalau bunda mau pakai gula putih juga nggak apa-apa, sesuai selera aja.
Nah, ini air yang untuk sopnya sudah mendidih, lalu bumbunya tadi dihaluskan ya. Terus tinggal dimasukkan ke dalam airnya, ditunggu sampai matang gitu. Kalau sudah, tinggal dimasukkan wortel sama baksonya. Oke, ditunggu sebelah. Selanjutnya saya cek tumisannya ya. Jadi masaknya tuh biar cepet, dua-duanya tuh tungkunya dipakai untuk tumisan jagung muda sama untuk sopnya ya. Oh iya, tadi setelah ampela atinya matang udah dikasih air, sekarang jagung mudanya dimasukkan ya sampai agak layu, terus tambahkan kecap manis. Oke, selanjutnya ditutup dulu sebentar supaya matang. Lalu untuk sopnya tambahkan pakai garam, dan saya pakai penyedapnya kaldu jamur yang totole ya. Kalau teman-teman mau pakai penyedap yang lain juga boleh. Nah, ini sudah matang semua, sudah mendidih, tinggal dimasukkan aja sayurannya. Saya masukkan sayurannya tuh nggak lama ya, supaya masih kelihatan hijau dan segar. Nah, kalau sudah layu tinggal dimatikan aja apinya. Oke, selanjutnya tambahkan pakai bawang merah goreng supaya lebih sedap. Nah, untuk tumisan jagung mudanya tambahkan pakai tomat ya. Dioseng-oseng aja sebentar supaya tomatnya tuh masih segar gitu ya. Oke, untuk tumisan jagung muda dan atinya sudah matang, lalu saya mau goreng tempe. Sambil menunggu tempenya matang, saya juga mau bikin sambal bawang ya. Jadi ini sambal bawang atau sambal korek gitu. Nanti kalau sudah halus, saya mau tambahkan pakai minyak yang untuk goreng tempe sedikit aja ya teman-teman. Nah, segini aja. Itu sebenarnya nunggu mendidih dulu minyaknya, baru dimasukkan ke dalam sambalnya ya. Jadi ini enak banget, alhamdulillah. Jadi menu saya kali ini untuk makan siang dan malam seperti ini ya teman-teman, alhamdulillah banget. Nah, untuk makan siangnya saya sudah lapar. Ini tumben banget, saya tuh lagi hobi makan. Sebenarnya sih nggak tumben ya, karena setiap hari saya tuh suka makan. Makanya badan itu semakin hari semakin melebar, tapi nggak apa-apa karena kondisi lagi kayak gini, kita tuh harus banyak makan ya teman-teman. Abaikan dulu diet sementara. Jadi kondisi seperti ini tuh kita harus benar-benar menjaga asupan makanan ya. Kita tuh banyak makan, tapi kalau lebih bagus lagi banyak makan dan harus banyak olahraga juga ya, supaya kalorinya tuh nggak menumpuk ya. Harus balance. Cuman kalau saya memang tipikal orang yang mut-mutan gitu. Apapun tuh mut-mutan ya. Bikin video mut-mutan, mau olahraga juga mut-mutan. Kalau lagi rajin ya rajin. Saya kadang-kadang yoga atau kadang-kadang workout gitu ya. Tapi kalau bisa sih setiap hari jalan pagi ya, sekitar 45 menit gitu ya. Dulu saya kan ikutan diet yang pakai jalan 45 menit, itu lumayan. 1 bulan itu saya turunnya sekitar 7-8 kilo. Cuman efeknya rambut saya rontok teman-teman. Akhirnya saya berhenti, terus ketabrak sama pandemi yang makin berbahaya ya. Karena lingkungan saya itu bener-bener banyak banget yang terpapar. Oke, jadi setelah sore ini saya tuh mau setrika baju ya teman-teman. Jadi jadwal setrika saya itu nggak menentu. Biasanya itu saya setrika sesuai sama jadwal giling baju itu 2 periode gitu loh. Kalau sudah 2 kali gilingan itu baru saya setrika. Jadi kalau setiap kering disetrika itu kan masih sedikit ya, sayang banget sama listriknya. Cabut colok itu katanya angkatannya kan bikin boros listrik ya katanya. Nah, makanya saya kalau setrika itu 2 kali gilingan itu menurut saya sudah cukup ya. Sesuai keranjangnya ini sudah penuh baru saya setrika teman-teman.
Oh ya teman-teman, jadi saya tuh setrikanya masih ngemper lesehan kayak gini ya. Kadang-kadang di depan TV, kadang-kadang di kamar gitu, tergantung suasana hati pengennya di mana gitu ya. Tapi biasanya saya selalu setrika itu ditemenin sama musik atau nonton TV gitu. Nah biasanya kalau bikin video ada musiknya itu saya silent ya, takutnya nanti kena copyright. Oh ya teman-teman, kenapa saya rajin setrika walaupun baju di rumah gitu ya? Karena kan memang kondisinya lagi seperti ini, jadi takutnya masih ada virus atau ada kuman gitu kan, kalau kena panas bisa mati gitu ya. Terutama maaf ya teman-teman, kalau pakaian dalam itu penting banget untuk disetrika loh, karena itu bagian yang justru jangan diabaikan. Itu kan karena untuk menutupi hal-hal yang sensitif gitu ya. Jadi memang harus bener-bener dipanasin gitu loh. Kadang-kadang kita memang abai supaya cepat selesai kerjaannya ya udah dilipat-lipat aja gitu kan. Cuman saya mikirnya justru itu adalah hal yang paling penting buat saya. Harus dipanasin gitu loh teman-teman. Tapi semua itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kita nggak bisa menyamakan orang itu harus sama dengan saya, atau saya pun harus sama dengan orang itu. Cuman kalau ada masukan yang baik pasti bakal saya terima dengan senang hati gitu. Nah, saya kan belum punya meja setrikaan yang lipat gitu ya. Sebenarnya itu juga praktis. Cuman saya mikir lagi, ini juga masih bisa untuk setrika teman-teman, walaupun punggung saya itu lumayan kenceng gitu ya. Kalau orang Jawa bilang tuh bengkek banget. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga pinjem meja di depan gitu ya untuk nyetrika. Oke, jadi sekian dulu video dari saya ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.